It's review time! Kanzen Putra Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putra Toys. Pada konten kali ini kita bakal nge-review SMP yang tidak biasa, karena ini adalah SMP Alternative Destiny dari Live Robo. Dan ini menjadi robot pertama dalam versi Alternative Destiny-nya. Meskipun awalnya sempat bimbang sih mau ambil Alternative Destiny atau yang reguler. Ya, akhirnya karena banyak yang voting di Instagram Putra Toys untuk ambil yang ini, alhasil ya gua ambil yang ini. Karena memang untuk versi robotnya jauh lebih keren yang ini sih guys, jujur aja. Meskipun banyak juga yang gak suka sama versi Alternative Destiny-nya ini sih. Jadi untuk si SMP Alternative Destiny Live Robo ini, gue dapet di harga 1.150.000 kalau nggak salah di HSN All Shop. Nih ada Tokopedia-nya. Langsung aja kalian chat kalau masih ada stoknya. Karena ini yang termurah yang saya dapetin. Untuk harga pasar sekitar 1.250.000-an lah. Jadi alhamdulillah banget bisa dapat harga termurah di pasar Indonesia. Jadi langsung aja kita review artbox-nya yang cakep ini guys. Untuk tampilan depan artbox-nya seperti ini, ada logo dari Shokugan Modeling Project Alternative Destiny. Di sini juga kita diperlihatkan oleh Live Robo-nya yang bener-bener gagah banget coy. Dan bagian bawahnya ada tulisan SMP Alternative Destiny dari Live Robo. Sisi sampingnya seperti ini, ada 3 mecha utama dari Live Man. Bagian belakangnya seperti ini, ada berbagai macam pose dari SMP Alternative Destiny Live Robo-nya yang bisa jadi referensi kalian untuk pajang si mainannya ini. Selain itu ada beberapa tulisan juga yang gak bakal kalian baca karena gak kalian mengerti. Sisi satunya lagi seperti ini. Dan ternyata ini hanya cover boxnya aja loh guys. Untuk box dalamnya ada lagi seperti ini. Untuk tampilan depannya hanya seperti ini aja. Bagian kanan hanya tulisan begini aja. Di box belakang ada tampak belakang dari SMP Live Robo-nya ini. Sisi satunya juga begini aja. Bagian box bawahnya seperti ini. Dan bagian atasnya hanya seperti ini aja. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Di sini dia tuh sistemnya kayak super mini pla, jadi langsung part-part kayak begini. Tuh banyak banget ini partnya. Ini juga ada lagi. Nah kayak gini. Terus kita juga mendapatkan ini ada manual booksnya, manual book, dan ada permen yang nggak tahu halal apa haram ini. Dan ya udah begini aja. Dan di sini nggak ada stiker sama sekali guys. Jadi udah pre-painted semua. Alhamdulillah. Sesuai lah gitu sama harganya, nggak ada stiker sama sekali. Yaudah, jadi langsung aja ayo kita rakit. Nah ini dia SMP Alternative Destiny dari Live Robo yang sudah kita rakit. Dan ini bener-bener cakep banget loh. Kecuali untuk si Lionnya, menurut saya ini agak kekecilan dibandingkan sama si Falcon dan juga si Dolphinnya. Terlalu kegedean si senjata atasnya ini loh. Tapi untuk detailingnya bener-bener cakep sih guys untuk ketiga ini. Tapi disclaimer dulu, pas saya ngerakit ini bener-bener susah banget. Susahnya itu karena tiap runnernya itu kayak campur gitu loh part-partnya. Beda kayak mini pla dan super mini pla yang biasanya. Itu kan dia per box. Misal box 1 khusus untuk si Lion, box 2 khusus untuk si Dolphin, box 3 khusus buat si Falcon. Tapi kalau ini satu runner itu dia campur guys. Jadi satu runner bisa buat ketiganya atau salah duanya. Jadi bener-bener pusing sih. Bahkan itu aja belum termasuk sama optional part untuk penggabungan menjadi Live Robo-nya itu loh. Makin banyak banget partnya sumpah. Tapi ya pas udah jadi bakal terbayar banget sama kerennya dari si SMP AD Live Robo ini, yang bahkan sudah tidak menggunakan stiker. Ini udah pre-painted semuanya. Dan nanti kita bakal membandingkannya dengan Super Mini Pla Live Robo yang generasi pertama itu loh, yang masih versi seriesnya lah. So langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Jet Falcon. Ini bener-bener keren banget sumpah guys untuk desainnya. Dan ini detailingnya gokil coy. Tuh lihat noh. Bagian sampingnya, bagian belakangnya, ini boosternya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 booster. Terus bagian depannya juga seperti ini. Dan matanya pun ini merupakan part ya guys, bukan kayak stiker atau part tempelan. Jadi ini lebih apa ya, kayak lebih
keluar gitulah untuk bagian matanya ini. Terus untuk bagian congornya, congor nggak tuh? Bagian paruhnya ini, hati-hati aja buat kalian yang punya anak-anak, karena ini cukup tajam. Meskipun kalau misalnya kita tabrakin gini nggak bakal berdarah sih, tapi kalau misalnya kayak diteken banget, ini sakit guys, jujur. Terus untuk bagian atasnya juga nih cakep banget pre-paint ya dari sana. Jadi maklum lah kalau ini cukup mahal. Terus nih bagian bawahnya juga tuh, wah gila cuy, sampai ke bawah-bawahnya juga masih ada detailingnya loh. Gokil sih ini. Untuk Jet Falcon ini kita juga mendapatkan optional part untuk si kakinya ini. Jadi kalau misalnya di series, dia kan memang bisa kayak kebuka gini. Ini bisa kita turunin aja. Satunya lagi juga sama, ini bisa kita turunin. Nah kayak gini. Sebentar, ini masih agak seret nih joinnya. Nah kayak gini. Terus tinggal kita tukar aja. Ini kita lepas. Nah, kita lepas kayak gini. Sebenarnya ini ada kakinya juga sih di bawah, cuman memang nggak berguna untuk kaki yang ini. Jadi kita lepas dan kita pasang dengan kaki yang di sini. Kita ganti kayak gini, satunya lagi juga sama. Ini bisa kita lepas seperti ini guys. Nah, jadi untuk kakinya ini, dia memang lebih realistis sih dibandingkan sama Super Mini Pla-nya. Dan bahkan dia juga bisa mencengkram kayak gini tuh. Jadi masih ada artikulasinya lagi untuk bagian kakinya. Sumpah ini SMP AD memang keren banget sih buat detailingnya. Gokil, gokil, gokil. Dan untuk si kukunya ini juga cukup tajam. Jadi hati-hati aja buat kalian yang punya anak kecil atau misalnya adik yang masih kecil. Ya udah kayak gitu aja untuk si Jet Falcon. Untuk perbandingan Jet Falcon versi SMP AD dan versi Super Mini Pla itu seperti ini guys. Dan bisa kalian lihat sendiri yang versi Super Mini Pla ini lebih kelihatan culun kalau misal kita perbandingkan dengan versi SMP AD-nya ini. Lihat aja dari bagian moncongnya, yang ini memang lebih terlihat seperti burung banget, sedangkan yang ini lebih terlihat seperti pesawat apa tuh ya, yang kayak bombardir ya kalau nggak salah namanya, yang dia tuh supersonik gitulah. Jadi bisa kalian lihat sendiri lah ya. Untuk panjang juga lebih panjang yang ini, terus lebih kotak yang ini. Kemudian untuk detailingnya lihat nih, yang ini polosan, sedangkan yang ini banyak banget detailingnya. Dan bagian bawahnya seperti ini. Wah gila sih cuy, bagian bawahnya ini cakep parah dibandingkan sama yang versi jadulnya. Kayak begini doang tuh. Bagian belakangnya juga kayak begini. Ada detailing boosternya, sedangkan yang ini ya udah begini aja. Kalau tampak atasnya seperti ini. Nah, kayak begini guys. Oh iya, saya lupa. Jadi untuk masing-masing mecha ini kita juga mendapatkan stand base-nya masing-masing. Jadi untuk stand base-nya, untuk stand-nya maksud saya, itu hanya satu seperti ini. Tapi untuk clip-nya itu beda-beda. Jadi untuk yang Falcon, dia bentuknya seperti ini. Yah, jatuh lagi. Nah, kayak gini untuk Falcon. Terus untuk si Land Lion itu seperti ini. Dia cuman strip begini aja. Dan untuk si Aqua Dolphin, dia yang paling besar seperti ini. Kayak gini. Jadi kita pasang ke bagian bawah dari si Jet Falconnya. Ini tinggal kita masukin aja ke yang ada di sini. Seperti ini guys. Sebentar. Nah, kayak gini. Terus ya udah tinggal kita pasang aja di sini. Nah, kayak gini jadinya. Dan untuk si stand-nya sendiri, dia bisa naik turun kayak begini. Dan di bagian bawahnya itu sudah menggunakan join ball tuh. Jadi sudah fleksibel kayak begini. Seperti itu guys. Kita lanjut lagi ke Landliner yang menurut saya ini mecha teraneh di SMP AD Live Robo ini. Karena memang ya lihat sendirilah. Untuk proporsinya aneh sih memang. Tapi untuk detailingnya wah gila coy. Bener-bener cakep banget. Dan ini udah pre-painted ya guys. Jadi untuk artikulasinya ini bagian mulut bisa kebuka ketutup. Dan bahkan di mulut ya ini ada semacam taring gitu. Kelihatan nggak sih? Aduh nggak kelihatan ya. Saya deketin dulu aja deh. Nah ini bagian taringnya. Tuh kelihatan kan? Dan ini hati-hati aja buat nanti yang rakit. Takutnya kalian nganggep ini tuh sebagai noob mark. Ini bukan noob mark ya guys. Ini tuh kayak taring gitu loh. Tuh. Jadi hati-hati aja nanti pas ngerakit. Dan ini detailnya saya lihatin lebih deket. Wah cuy gila. Keren parah sih untuk detailnya. Gokil. So kita lanjut lagi untuk artikulasi. Tadi bagian mulut udah. Bagian tangan dia bisa maju mundur kayak begini. Dan bisa kebuka ketutup kayak begini. Karena dia sudah menggunakan join ball. Terus bagian lututnya juga bisa kayak begini. Bagian telapak kaki juga bisa kayak begini. Dan bisa berputar juga untuk telapak kakinya. Tuh kayak gitu. Terus untuk bagian kaki belakang juga ini bisa kayak begini. Bisa begini juga. Dan bagian bawahnya ya copot lagi.
Nah, ini juga agak mudah copot untuk bagian telapak kakinya. Jadi ya kalian hati-hati aja. Terus bisa berputar juga kayak gini. Dia sudah menggunakan joint ball. Kemudian bagian ekornya dia juga sudah menggunakan joint ball. Jadi sudah bisa diginiin, bisa diputar juga kayak begini. Bebas mau kalian gimanain. Dan yang paling saya suka itu bagian senjatanya ini. Dia bisa berputar kayak begini, bisa maju mundur. Kok maju mundur sih? Naik turun kayak begini. Dan ini memang udah cakep banget sih guys buat senjatanya tuh. Jadi bisa nembak ke atas, bisa nembak lurus kayak begini. Dan ini juga udah ada paint warna hitamnya. Terus kalian lihat sendiri guys, ini detailingnya gokil parah sumpah. Wah, nggak main-main sih ini memang untuk desain dari si senjatanya ini. Cuy. Tuh, bagian belakangnya juga kayak gini. Keren sih ini. Untuk stand base-nya kita pasang dengan part yang ini guys. Jadi tinggal dipasang di sini. Nah, terus tinggal kita pasang aja ke bagian stand-nya. Dan dia jadi seperti ini. Nah, kayak begini guys. Untuk perbandingan Land Lion SMP AD dengan Super Mini Pla-nya itu seperti ini. Lebih kelihatan culun banget yang versi Super Mini Pla-nya ini coy. Lihat noh. Meskipun untuk versi SMP AD-nya juga menurut saya nggak terlalu bagus-bagus banget sih. Cuman memang kalau dibandingkan versi Super Mini Pla, ini jauh lebih bagus tuh. Karena versi Super Mini Pla tuh bener-bener kotak banget kayak begini. Sedangkan kalau yang versi SMP AD, dia lebih terlihat cungkring tapi banyak detailing cakepnya. Nih dari samping seperti ini. Terus kemudian dari belakangnya kayak gini. Dari atasnya kayak gini. Dan bagian bawahnya itu seperti ini. Dan yang paling saya suka dari SMP AD untuk si Land Lion-nya, untuk bagian senjatanya dia tuh masih bisa kita mainin loh. Misal kayak gini ke atas, ke bawah, kayak begini. Ya seperti yang sudah saya review tadi. Sedangkan untuk yang versi Super Mini Pla dia ya gini aja. Ke kiri ke kanan pun juga nggak bisa karena dia tuh joinnya join kotak gitu di sini, bukan join bulat. Saya juga nggak tahu kenapa malah dibuat join kotak gitu loh. Ada, ya bisa kalian bandingkan sendiri lah ya, lebih cakep yang mana, kayak gini. Kita lanjut lagi ke Aqua Dolphin. Ini yang paling besar, karena memang dia ada dua tuh. Kayak gini. Dan yang paling saya takjub itu bagian matanya. Dia matanya lebih nonjol. Dan seakan-akan ini kayak tempat buat nembak rudal juga gitu loh. Jadi di atas ada, di sini ada, terus di bagian sini ini kayaknya cuma pembuangan angin doang sih. Ya kayak begini. Tapi untuk detailingnya juga nggak kalah keren, meskipun ini lebih banyak polosnya sih. Kecuali bagian bawahnya ini cakep cuy. Tuh. Jadi kelihatan kayak ada, bisa dibilang ini mungkin semacam boosternya gitu kali ya buat dia terbang. Karena kan kalau di seriesnya dia dari dalam laut terus terbang kayak gitu kan. Terus untuk bagian ekornya ini bener-bener gede banget. Beda sama versi Super Mini Pla-nya. Tapi ada satu hal yang saya kurang suka, itu di bagian sirip depannya. Jadi untuk bagian sirip depannya, itu dia gampang banget buat lepas loh. Tuh. Jadi kalian hati-hati aja, dan saya menyarankan buat ngelem aja sih ini. Dilem gitu, jadi dia nggak gampang lepas gitu nantinya. Terus untuk bagian joinnya, join lepasannya itu kayak begini. Ini menurut saya juga kalian harus hati-hati karena rawan buat patah gitu loh. Dia agak tipis buat join penyambungnya ini. Jadi ya hati-hati aja pas kalian pasang atau pas kalian lepas kayak gitu. Kemudian untuk bagian tulisan Liveman-nya ini juga sudah pre-painted ya guys. Dia nggak ada yang pakai stiker sama sekali. Jadi ini udah dicat dari pabriknya tuh. Kalau misal kalian ingin pasang dengan stand base-nya, itu kita tinggal pasang aja nih part khusus buat Aqua Dolphin-nya di bagian depan dan bagian belakangnya seperti ini. Nah, jadi dia bakal ngeklip kayak gini, bagian belakangnya ngeklip ke bagian belakang, dan bagian depannya bakal ngeklip kayak gini tuh. Kelihatan kan? Terus tinggal kalian pasang aja dengan si stand-nya ini. Bentar, ini stand-nya masih ada yang part yang tadi. Ini kita lepas dulu aja dan kita pasang seperti ini guys. Jadi seolah-olah dia terbang dari ujung langit. Wah, itu mah Dragon Ball. Dia terbang dari laut gitu. Jadi seperti ini tuh. Ini keren sih memang kalau misal kita pajang dengan stand base-nya seperti ini. Untuk perbandingan Aqua Dolphin SMP AD dengan Super Mini Pla-nya itu seperti ini. Dah, kecil banget ini Super Mini Pla-nya. Tuh, kalau misal kita bandingkan dari samping kayak begini, ekornya versi SMP AD itu bener-bener panjang banget, dan bagian moncongnya ini juga panjang banget coy. Dan bagian bodinya pun juga gede banget sih ini. Nah ini dari atas kayak begini tampilannya, dari samping kayak begini. Detailing untuk SMP AD dia memang menang sih tuh.
Terus untuk bagian rodanya pun juga kayak begini. Meskipun untuk SMP AD bagian rodanya dia ini nggak ada roda aslinya gitu. Jadi cuman part aja. Sedangkan versi Super Mini Pla dia ada roda aslinya di bagian sini. Nah kayak gitu. Kemudian bagian belakangnya kayak begini. Sama-sama ada boosternya. Meskipun saya lebih suka boosternya SMP AD. Kemudian bawahnya kayak begini. Detailing SMP AD benar-benar gokil banget sih. Dan bagian depannya seperti ini. Kemudian bagian depannya seperti ini. Nah, ini ada perbedaan di bagian matanya, guys. Kalau SMP AD dia merupakan part kayak gitu nih di sini. Sedangkan untuk yang versi Super Mini Pla ya begini aja, bahkan dia nggak ada catnya sama sekali di sini. Terus untuk versi Super Mini Pla ininya pakai stiker, sedangkan versi AD ini sudah pre-painted dari pabriknya kayak begini. Apakah cuma segitu aja? Tentu saja tidak, guys, karena kita masih mendapatkan banyak optional part untuk perubahan menjadi Live Robo-nya nanti. Jadi buat kalian yang pengen koleksi SMP AD Live Robo ini wajib banget buat punya plastik kayak begini untuk jadi satu tempat gitu penyimpanannya supaya nggak bececeran gitu deh. Dan ini belum termasuk sama bagian kakinya dari si Jet Falconnya ini. Bener-bener banyak banget sumpah. Yaudah guys, saya juga udah nggak sabar. Jadi langsung aja ayo kita gabungkan menjadi Live Robo. Oke, jadi yang pertama kita lepas dulu aja untuk ekornya si Dolphin. Ini kayak lebih baik kita lepas gini dulu aja. Nah kita lepas satu, ini kita tutup kayak begini. Satunya lagi juga sama, ini kita lepas dan kita tutup kayak begini dulu aja guys. Selanjutnya ini kita tutup dan bagian belakangnya juga kita tutup. Kemudian bagian rodanya ini kita putar. Ini kita lepas terus kita putar kayak begini supaya bagian rodanya ini masuk. Nah kita tutup lagi. Terus kita tarik dulu sedikit untuk bagian moncongnya ini agak keras guys, pelan-pelan. Ya malah copot kan. Ya nggak apa-apa, ini kita lepas. Ini atasnya kita lepas. Kemudian kita pasang lagi aja. Nah terus ini kita naikkan seperti ini. Dan dia menjadi kakinya seperti ini. Kita lanjut untuk si Land Lion. Kita lepas bagian senjata di atas seperti ini. Kemudian ini juga kita lepas bagian si ekornya. Kemudian bagian kakinya ini juga kita lepas. Dan bagian ini juga kita lepas. Ini kita lepas. Semuanya dilepas sampai seperti ini. Dan tinggal kita putar ke depan seperti ini. Kemudian bagian depannya ini kita turunkan. Nah, kita turunkan kayak gini. Kemudian kita turunkan lagi. Satunya lagi juga sama. Kayak gini. Selanjutnya untuk bagian tangannya. Ini harus hati-hati guys. Dan pelan-pelan aja. Jadi kita harus putar untuk menaikkan tangannya ke atas seperti ini. Nah ini perbandingannya sudah dinaikkan dan belum dinaikkan. Ini satunya lagi juga sama, kita naikkan lagi pelan-pelan aja. Dan kita sampai sini dulu aja. Kita lanjut ke Jet Falcon. Kita harus ngelepas bagian belakangnya ini. Jadi tinggal kita lepas seperti ini. Kemudian bagian ekornya ini juga harus kita lepas. Kita ganti dengan optional part yang lebih kecil. Tinggal kita pasang kayak begini. Dan kita tutup lagi aja. Ini kita tutup juga. Dan kita putar seperti ini. Oh iya, saya lupa. Bagian ini dia ada part lagi sebenarnya. Tinggal kita tarik ke belakang dan dia bakal ngelepas. Nah kayak gitu. Tinggal kita lepas, kita putar. Dan bagian bawahnya ini kita turunkan untuk joinnya guys. Dia ada join lagi kayak gini. Untuk bagian part Jet Falcon ini banyak yang nggak berguna guys, jujur. Jadi yang pertama kita harus ngelepas dulu bagian belakangnya ini sebagai penguncinya. Kemudian kita lepas lagi si bagian atasnya ini. Sebentar, ini agak sedikit sulit. Nah kita lepas. Dan ini nggak kepake, yang kepake cuman bagian ini aja. Jadi tinggal kita turunkan dulu aja. Ini juga kita putar. Satunya sama, kita turunkan, kemudian putar, dan tinggal kita tekan kayak gini. Kemudian tinggal kita pasang dengan optional partnya yang seperti ini. Kita masukkan ke dalam sini. Nah, dia jadi semacam bagian si pinggangnya kayak begini guys. Kita lanjut lagi ke Lion. Dia juga harus menggunakan optional part ini. Jadi ada join male di sini, kita sambung ke female yang ada di sini. Nah, kelihatan kan? Tinggal kita masukin aja supaya dia ngeklip. Nah pas udah ngeklip, bagian ini harus kita geser kayak gini guys. Nah ini yang udah digeser, ini yang belum. Tinggal kita geser aja kayak gini. Dan dia akan ada slotnya gitu lah di sini. Tuh. Untuk bagian kaki tinggal kita pasang aja. Dia joinnya kotak kayak gini, balok. Jadi dia lebih kokoh dan gak usah takut patah. Satunya udah kita pasang. Satunya lagi kita pasang lagi.
Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk si Falcon dan lainnya tinggal kita masukin aja di sini. Dan ini kita agak klip sedikit aja, nggak usah sampai ngeklip banget, karena nanti kalau misal kita lepas, itu bakal susah banget dilepasnya. Selanjutnya tinggal kita pasang aja bagian pinggang ke bawah dan juga bagian badannya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang bagian telapak tangannya di sini. Bagian telapak tangan satunya lagi kita pasang di sini. Kemudian untuk senjata Land Lion ini harus kita lepas bagian ini, part di bawahnya, dan kita ganti dengan optional partnya seperti ini. Jadi ini kita pasang di sini dan satunya lagi kita pasang di sini, guys. Nah, kayak gini. Kemudian kita pasang senjatanya di sini. Satunya lagi juga sama, kita pasang di atasnya kayak begini. Dan yang terakhir tinggal kita pasang bagian kepalanya. Dia join kepalanya tuh kotak kayak begini. Tinggal kita pasang di sini, guys. Kok susah, guys? Nah, kepasang juga. Jadi seperti ini. Kanzen Live Robo versi alternatif Destiny. Wah, sumpah ini keren banget, coy. Meskipun awalnya saya kira ini agak aneh karena kan bagian kepalanya tuh terlihat lebih besar gitu, terutama di bagian V-nya. Tapi menurut saya, pas udah saya pegang langsung, ini not bad sih bagian kepalanya. Dan bagian bodinya nih saya suka banget. Kayak lebih shape-shape gitu dan lebih futuristic gitu deh. Apalagi cat-catnya ini loh udah pre-painted, kayak bagian pahanya ini silver chrome. Terus bagian si bahunya ini ada gold chrome. Bagian kakinya juga udah warna matte gitu. Gila, ini terbayar banget sih. Pas rakitnya itu kan ribet banget, tapi pas udah jadi beneran keren ini, coy. Keren parah. Ya meskipun menyisakan banyak sekali optional part nih kayak gini. Aduh, ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting pas dipajangnya cakep. Dan untuk optional part bisa kita simpan dengan plastik ajaib ini. So, langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya, dia sudah bisa berputar 360 derajat seperti ini. Bisa ngangguk-ngangguk juga kayak gini. Jadi dia bagian bawahnya, bagian join ke badannya itu memang bentuknya balok. Tapi untuk bagian kepalanya dia ada join lagi bentuk kayak ball joint gitu. Kemudian bagian senjatanya ini yang paling saya suka, dia bisa kayak begini, guys. Tuh. Gila, dan ini masih bisa berputar lagi kayak begini. Ini saya suka banget sama konsep senjatanya sih. Kalau nggak salah di versi yang biasanya itu kan nggak bisa kayak begini gitu loh. Dia cuman nempel aja kayak begini. Atau kalau misal mau dipakai ya dipegang sama tangannya gitu. Kita lanjut ke bagian pinggangnya. Dia bisa berputar juga kayak begini. Sebenarnya bisa 360 derajat, tapi terhalang sama bagian part yang ada di sini. Dan kayaknya dia bisa naik sedikit deh. Tuh, bisa kalian lihat sendiri kan? Dia bisa naik kayak begini untuk bagian join pinggangnya. Menurut saya ini juga cukup bagus dan udah sama kayak SMP-SMP yang sekarang gitu loh. Dia bisa naik sedikit kayak begitu. Kemudian untuk bagian tangan, dia bisa berputar seperti ini, 360 derajat. Bisa ke atas juga kayak begini. Dan untuk ke atasnya sendiri, dia bisa dari sini atau bisa dari sini juga tuh. Jadi ada dua join gitu untuk ke atasnya. Dan untuk bahunya dia juga bisa naik turun kayak begini. Tuh, bisa kalian mainin aja lah untuk artikulasinya. Terus dia bisa ada artikulasi sikunya juga kayak begini. Bisa berputar kayak begini juga. Untuk telapak tangan bisa berputar. Dan telapak tangannya kita mendapatkan dua optional part telapak tangan, guys. Jadi yang pertama untuk telapak tangan yang terbuka seperti ini. Kayak gini. Dan selanjutnya telapak tangan yang untuk memegang senjata seperti ini. Jadi kita mendapatkan 3 telapak tangan sekaligus. Nah, ini mudah banget buat copot. Jadi ya kalian hati-hati aja. Nih, misal kita pasang di sini, saya tunjukkan untuk yang memegang pedangnya. Jadi seperti ini dan tinggal kita masukkan aja pedangnya di sini, guys. Nah, pedangnya jadi seperti ini dia megangnya tuh. Nah, kayak begini. Buat yang lebih jelasnya nanti kita posein aja di rotating table. Jadi kita lanjut lagi aja. Untuk bagian telapak kaki kita naikin dulu kayak begini supaya dia bisa ke depan. Oh, ini kita naikin juga kayak gini, guys. Nah, ke depan seperti ini. Ini hampir 90 derajat sebenarnya. Cuman ya udah nggak apa-apa. Terus bisa ke samping juga kayak begini. Dan bisa ke belakang juga kayak begini. Tapi sebatas ini aja untuk ke belakangnya. Terus untuk bagian lututnya, nah ini yang saya suka. Jadi bagian lututnya,
dia itu ada dua apa ya, kayak dua lekukan gitu loh, dua engsel. Yang pertama itu di bagian sini, dia lekukannya bisa seperti ini. Dan ya copot lagi, udah gak apa-apa, kita copot dulu aja. Dan untuk si bagian lututnya lagi, dia ada lekukan lagi kayak gini, ada engsel lagi kayak gini. Jadi bisa seperti ini guys untuk bagian kakinya tuh. Kita lanjut ke bagian telapak kakinya. Yang pertama dia bisa miring seperti ini untuk menyesuaikan berdirinya gitu. Kemudian kalau misal kita tarik dulu sedikit ke bawah agak susah. Jadi seharusnya kalian tariknya itu dari atas ini guys. Karena kalau tarik bawah ininya yang copot. Jadi kita tarik dulu ke bawah. Nah pokoknya kalian tarik dulu aja sedikit kayak gini. Maka ini bisa ke depan kayak begini dan bisa ke belakang juga kayak begini. Jadi lebih fleksibel lagi sih untuk bagian artikulasi telapak kakinya. Dan ini juga bisa berputar kayak begini sesuka kalian dan dicopot pun juga nggak masalah. Untuk part senjata ini juga bisa dipegang untuk senjata tembakannya gitu. Jadi kita lepas dulu aja part yang ada di bawahnya kayak begini dan tinggal kita pasang part optional part kayak begini, dipasang di sini dan tinggal dipasang aja di bagian tangannya di sini. Tinggal dimasukin aja. Dan ini yang agak kurang saya suka. Jadi untuk bagian senjatanya ini dia bisa melewat kayak begini guys. Tuh, ya kayak begitulah untuk minusnya. Tapi untuk yang plusnya, nilai plusnya, bagi senjatanya ini bisa kita tarik lagi. Nah, bisa kita tarik kayak begini guys tuh. Jadi dia lebih panjang lagi untuk bagian nozzle-nya ini. Yang nambah cakep gitu loh untuk si pistolnya ini tuh. Apalagi kalau kita pakai dua-duanya. Nah ini dia kalau kita pasang senjata pistol dua-duanya tuh. Kayak begini. Wah cuy, ini nambah cakep sih memang untuk SMP AD ini, banyak banget nilai plusnya. Meskipun minusnya itu untuk kerakit atau menggabungkannya itu susah dan ribet guys. Nah jadi itu dia untuk review artikulasinya. Dan sekarang kita akan membandingkannya SMP Alternative Destiny dengan Super Mini Ply yang mirip di seriesnya, yaitu seperti ini guys. Nah bisa kalian lihat sendiri, untuk tinggi lebih tinggi si SMP AD-nya kayak gini. Tapi untuk versi Super Mini Ply-nya dia lebih kayak gembul gitu nggak sih? Sedangkan yang versi SMP AD ini dia lebih thick gitu, lebih apa ya, kayak kurus, terus banyak shape-shape-nya gitu. Jadi lebih terlihat futuristic gitu loh. Dan yang saya suka dari SMP AD, kalau misalnya Super Mini Ply-nya kita naikin tangan kayak begini, dia itu bagian senjatanya malah ngikut gitu kan. Sedangkan SMP AD, kalau misalnya kita naikin tangan di sini, nah ininya bisa standby kayak begini aja, dan bahkan senjatanya bisa kita putar-putar kayak begini. Jadi menurut saya lebih bagus yang versi Alternative Destiny sih. Meskipun tadi pas penggabungannya bener-bener ribet banget, tapi pas udah jadi robotnya menurut saya ini tidak mengecewakan. Ya meskipun lagi-lagi balik ke selera masing-masing ya. Kalau saya pribadi jujur lebih suka si SMP Alternative Destiny ini dibandingkan Super Mini Ply yang jadulnya seperti ini. Lebih kelihatan bogil gitu gak sih? Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari SMP Alternative Destiny Live Robo. Sekian review Shokugan Modeling Project Alternative Destiny Live Robo. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga, karena setelah ini kita bakal nge-review Super Mini Ply Live Robo dan juga Super Mini Ply Live Boxernya. Oh iya, ada bocoran nih. Jadi gua udah PO untuk SMP AD, Bison Liner, dan juga Sapphire-nya. So tunggu aja nanti di bulan Februari ya. Pasti bakal di-review kok. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, selamat malam. Dadah. Cuuu.